Perang Diponegoro, atau sering juga disebut Perang Jawa. Perang ini merupakan salah satu perlawanan terbesar yang dihadapi Belanda di Nusantara, berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga 1830. Latar belakang dan penyebab. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh berbagai ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ketidakpuasan kaum bangsawan, Belanda semakin memperketat cengkeramannya di Jawa dan ikut campur dalam urusan internal Keraton Kasultanan Yogyakarta. Kaum bangsawan dilarang menyewakan tanahnya dan kekuasaan mereka semakin terdesak. Kekecewaan ulama. Kaum ulama kecewa dengan masuknya budaya barat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak moral. Penderitaan rakyat. Rakyat menderita akibat kebijakan penjajah, seperti pemungutan pajak yang tinggi dan sistem kerja paksa. Sebab khusus, pemicu langsung. Pembangunan jalan yang melanggar tanah leluhur. Puncak konflik terjadi ketika Belanda, melalui Patih Danureja, memasang patok-patok untuk pembangunan jalan yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Pangeran Diponegoro yang marah kemudian memerintahkan pencabutan patok tersebut dan menggantinya dengan tombak sebagai simbol perlawanan. Tokoh-tokoh Pangeran Diponegoro, 1785-1855, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang memimpin Perang Jawa, 1825-1830, melawan penjajahan Belanda. Kiai Mojo adalah seorang ulama besar dan panglima perang dalam Perang Jawa, yang memiliki nama asli Muslim Muhammad Khalifah, lahir di Surakarta pada tahun 1792. Sentot Ali Basya Prawirodirjo adalah seorang panglima perang muda yang terkenal selama Perang Diponegoro, 1825-1830. Ia adalah putra dari Raden Ronggo Prawirodirjo III, seorang bupati yang terbunuh oleh Belanda. Hendrik Merkus, Baron de Kock, adalah seorang perwira militer, administrator kolonial, dan politikus Belanda yang menjabat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1826 hingga 1830. Ia juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dari tahun 1836 hingga 1841. Kronologi dan strategi. Awal perang, 1825. Sedi perang dimulai pada 20 Juli 1825. Taktik gerilya. Diponegoro memanfaatkan medan dan musim. Balasan Belanda, benteng Stelsel untuk menghadapi serangan gerilya yang sulit ditaklukkan. Jenderal de Kock menerapkan strategi benteng Stelsel, sistem benteng, penangkapan tokoh kunci, strategi benteng Stelsel berhasil. Akhir perang, 1830. Sedih pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang. Dampak Perang Diponegoro. 1. Bagi rakyat Jawa dan kerajaan. Korban jiwa. Menelan korban jiwa yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 200.000 jiwa penduduk Jawa tewas. Dominasi Belanda mutlak. Penangkapan Diponegoro menegaskan penguasaan mutlak Belanda atas seluruh Pulau Jawa. Raja dan Bupati tunduk. Raja dan Bupati di Jawa semakin tunduk kepada Belanda. Wilayah kerajaan menyusut. Kekuasaan Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta menyusut drastis. 2. Bagi pemerintah kolonial Belanda. Kerugian besar. Belanda mengalami kerugian yang sangat besar, baik secara finansial, mengeluarkan sekitar 20 juta gulden, maupun korban jiwa, sekitar 15.000 tentara Belanda dan serdadu pribumi tewas. Lahirnya tanam paksa. Untuk menutupi kerugian akibat perang, Belanda memberlakukan sistem tanam paksa, kultur stelsel, pada tahun 1830 yang semakin menyengsarakan rakyat.